Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kalau yang di atas biasanya kalau dibilang Shalom, itu yang jawab cuma 2 orang. Ya kan? Shalom. Yang di atas? Baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah khotbah saya yang ketiga terakhir di Gereja Kristen Kalam Kudus. Saya berharap supaya setiap khotbah saya 3 kali terakhir ini boleh berkat bagi kita sekalian. Adapun tema firman Tuhan pada hari ini adalah Injil yang menyelamatkan. Firman Tuhan diambil dari Kitab Roma 1 ayat 16 dan 17. Bagian ini akan kita bacakan bersama Bapak Ibu. Roma 1 ayat 16, 17, 2, 3, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya bacakan sekali lagi ayat 16-nya saja. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin kita menyaksikan 2 video singkat berikut ini. Tapi ini berhubung tidak nyala, tolong ditampilkan. Singkat yang beredar di media sosial itu terlihat sejumlah murid berdiri di tepi sungai dengan arus yang cukup deras. Nampaknya murid-murid tersebut sedang mengantri untuk dibantu menyeberang oleh sejumlah pemuda setempat yang berada di lokasi. Ya, video yang kedua. Kenapa ya pointer ini? Ya, Bapak Ibu melalui akan video ini, inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keyakinan itu mendasari, ya, keyakinan itu mendasari tindakan. Video yang pertama, dia yakin bahwa dengan dia menyeberangi akan kayu ataupun sebatang pohon, menyeberangi sungai itu, bahkan sambil menggendong seorang anak, itu dia tidak akan terjatuh. Dia yakin bahwa dia akan bisa menyeberangi sungai itu sekalipun hanya melewati atau melalui sebatang kayu. Sedangkan video yang kedua, dia yakin, orang tersebut yakin bahwa dengan naik para layang itu dia akan bisa terbang. Dia tidak akan jatuh, dia tidak akan nyangkut di atas pohon di Korea Utara seperti film Crash Landing on You, ya. Jadi dia akan berhasil di dalam para layang tersebut sehingga dia naik dan terbang dan kemudian mendarat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan harus mendasari sebuah tindakan, ya. Keyakinan harus menjadi dasar bagi kita untuk bertindak di dalam hal apapun juga. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini pernyataan Paulus.
rasul Tuhan yang luar biasa. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dari pernyataan ini kita melihat bahwa keyakinan daripada Rasul Paulus ini begitu kuat, begitu kokoh, tidak tergoyahkan kepada Injil. Tidak ada bisa orang atau siapapun yang menggoyahkan dia sebab dia sangat kepada Injil. Dan setiap tindakan-tindakan pelayanan daripada Rasul Paulus selalu diawali dengan dasar keyakinan yang kuat dan teguh kepada Injil. Hal itu juga bisa kita lihat dari bagian yang lain, Bapak Ibu, dikatakan karena kami yakin. Ya, jadi dari firman Tuhan ini kita juga melihat karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iman kepada siapa? Iman kepada Injil. Siapa itu Injil? Injil itu adalah Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Ya. Jadi dia yakin. Yang selanjutnya juga melihat di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Selalu Rasul Paulus mendasari segala tindakannya dengan keyakinan. Dari mana Rasul Paulus mengetahui bahwa perlu penderitaan, bahwa dia perlu melakukan akan tindakan pelayanannya sekalipun dia menderita. Dari mana dia tahu bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan? Bapak Ibu, dia itu bukan keluar dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakannya, apa yang dipikirkannya dan dituangkannya di dalam firman Tuhan itu bukan ide pribadinya sendiri. Tapi itu adalah satu teladan yang dia lihat sendiri dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan guru bagi murid-muridnya. Ya. Jadi Rasul Paulus meneladani Tuhan Yesus Kristus yang walaupun dia Tuhan, yang walaupun dia Allah, yang walaupun dia pemilik surga, dia rela menderita, dia mau menderita karena tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Itulah sebenarnya yang diteladani oleh Paulus. Bapak Ibu, belakangan ini non-Kristen banyak sekali yang berkata, apa itu orang Kristen? Tuhannya bukan Tuhan Yesus, tapi mereka itu Tuhannya Paulus. Mereka itu gak ikut Yesus, tapi mereka ikutnya Paulus. Itu banyak non-Kristen sekarang ini mengatakan begitu. Mereka menunjukkan bukti, menunjukkan fakta, tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus banyak mendominasi di dalam Injil ataupun di dalam kitab Perjanjian Baru. Sehingga banyak non-Kristen berkata, orang Kristen Tuhannya adalah Paulus, bukan. Bapak Ibu, pernyataan itu salah besar. Tuhan kita bukan Paulus, bukan Rasul Paulus sekalipun dia Rasul. Paulus itu adalah utusan daripada Kristus. Paulus itu adalah bisa dikatakan adalah penerima wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang dikatakan Paulus, apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam kitabnya, itu adalah sesuatu yang diwahyukan Allah kepada dirinya untuk kemudian dia tuliskan di dalam setiap surat-surat yang dia tuliskan dan juga untuk setiap berita yang disampaikan kepada setiap jemaat ketika dia melayani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita ketika membaca firman Tuhan, meneladani Rasul Paulus, bukan berarti kita mengikuti Paulus atau mempertuhan Paulus. Tidak, Paulus itu bukan Tuhan. Ya, Paulus itu adalah manusia. Ya, walaupun Tuhan Yesus adalah manusia, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi Paulus, dia adalah rasul, manusia biasa, bukan Allah yang menjadi manusia. Tetapi ada wahyu Allah yang dipercayakan kepadanya untuk diberitakan
dan untuk dituliskan. Maka Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, jadi jelas. Keyakinan Paulus itu adalah di dalam Injil, bukan di dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, seseorang pernah saya tanya, Bu, apakah Ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah yakin percaya dan menerima Tuhan Yesus? Sudah, Bu. Apakah Ibu sudah yakin menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, Bu? Ya begitulah, Bu. Apakah ada firman Tuhan yang Ibu yakini dan kemudian Ibu hafalkan selama Ibu percaya kepada Tuhan? Lupa, Bu. Bapak Ibu, kalau keimanan kita seperti ini, atau keyakinan kekristenan kita seperti ini, bisa kita berkata seperti Paulus, aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, atau sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil? Bisakah orang yang seperti itu berkata seperti Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil? Saya ragu. Orang yang seperti demikian, saya ragu kalau dia akan bisa mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen atau tidak sedikit orang Kristen, meskipun tidak semua, tidak berani menunjukkan keberadaan imannya di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak berani menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya di lingkungan kerjanya, di kantornya, dimanapun dia berada. Karena apa? Sebenarnya alasannya adalah, ya sadar atau tidak sadar, alasannya adalah karena tersebut belum begitu yakin di dalam Injil. Keyakinannya belum begitu kokoh di dalam Injil sehingga dia tidak punya keberanian dan tidak merasa perlu untuk menunjukkan imannya di mana dia berada, termasuk di kantornya. Tetapi Bapak Ibu, saya pernah berjumpa dengan seorang bapak. Pak, apakah Bapak sudah percaya dan terima Tuhan Yesus? Ya sudah. Bahkan saya tanyakan, kapan Bapak percaya kepada Tuhan Yesus? Dia pun dengan yakin mengatakan bahwa dia pernah mendengar firman Tuhan yang mengajak dan meminta untuk boleh percaya dan terima Yesus dalam hati. Pada saat itu saya mengundang Yesus di dalam hati saya. Bapak yakin Bapak akan diselamatkan setelah Bapak percaya dan terima Tuhan Yesus? Tentu saja, Bu. Karena yang memberikan keyakinan pada saya bukan orang lain, tetapi firman Tuhan. Adakah firman Tuhan yang Bapak yakini, yang sekaligus Bapak hafal sebagai bukti yang menguatkan bahwa Bapak sudah percaya kepada Tuhan? Ada. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun dia sudah mati. Wah, Bapak Ibu sekalian, seperti ini adalah orang yang benar-benar meyakini bahwa Injil itu adalah, bahwa dia yakin akan Injil. Dia kokoh keyakinannya kepada Injil. Ada fakta, ada bukti, dan ada realisasi yang dia tunjukkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Memang pengakuan itu penting, tetapi memang kalau kekristenan yang baik dan bertanggung jawab adalah kekristenan yang diakui, yang diucapkan sekaligus yang diwujud nyatakan. Bapak Ibu, orang seperti demikian saya percaya dia bisa mengatakan, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bapak Ibu, dengan demikian setiap kita harus bisa demikian. Harus memikirkan ulang lagi keimanan kita.
harus memikirkan ulang lagi kekristenan kita. Kekristenan seperti apa yang kita miliki selama ini? Apakah hanya kekristenan yang penting saya sudah percaya? Apakah kekristenan yang penting saya sudah datang ke gereja, datang tepat waktu, lalu pulang tetapi tidak melakukan apa-apa? Bapak Ibu, kekristenan kita, kepercayaan kita haruslah keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih sebenarnya yang diyakini oleh Paulus? Di dalam firman Tuhan yang diyakini oleh Rasul Paulus adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ini yang diyakini Paulus. Bukan yang diyakini Paulus itu bahwa Tuhan Yesus memberikan berkat dan kekayaan, kesehatan. Bukan itu. Tapi apakah itu tidak perlu? Tentu perlu. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini yang diyakini oleh Paulus dengan kuat dan kokoh adalah bahwa Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan Yesus hanya berfirman saja, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu yang ada, Dia hanya berkata saja, maka apa yang dikatakannya jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi enggak ada yang gagal. Itu dikatakan oleh kitab Kejadian. Ya. Itu bisa dilakukan oleh Tuhan dengan berkata saja, berfirman saja, semua jadi. Tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menebus manusia dari kebinasaan, Tuhan Yesus tidak berfirman saja. Tuhan Yesus tidak hanya berkata saja, tetapi Dia mengutus putranya yang tunggal. Tetapi Dia, Allah, menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, diam di antara manusia. Bapak Ibu, mungkin muncul pertanyaan, Bu, kenapa Tuhan itu tidak seperti menciptakan dunia saja? Kenapa Dia harus turun dari surga menjadi manusia? Bukankah Allah itu berkuasa dan bisa menyelamatkan semua manusia dari dosa, dari kebinasaan hanya dengan berfirman saja, hanya dengan berkata saja, tanpa harus mati di atas kayu salib? Menurut Bapak Ibu, bisa tidak? Coba saya mau tanya, bisa enggak ya? Tuhan Allah hanya berkata, karena semua manusia ini udah berdosa, mulai dari sekarang saya ampuni dosa kalian, dan dosa kalian semua manusia dihapuskan. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa tidak Bapak Ibu? Kuasa Tuhan itu sampai enggak di sana Bapak Ibu? Bisa tidak? Bisa, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil baginya, tetapi Dia tidak melakukannya. Kenapa? Ini dia kan, kenapa? Pak Ibu, sebenarnya jawaban yang pertama, enggak usah tanya kenapa. Kan Dia Allah. Jadi Dia bisa melakukan sesuai ketentuannya, sesuai kehendaknya. Kalau Dia menciptakan hanya dengan berfirman dan berkata, tetapi Dia mau menyelamatkan manusia harus datang menjadi manusia, sebenarnya tidak usah dipertanyakan. Karena apa? Siapa kita mau tanya-tanya? Siapa kita yang mau katakan kenapa? Begitu ya. Ya ikutin aja sih apa yang Tuhan lakukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah menjadi manusia adalah karena manusia ini semua dari awal, semua manusia mulai dari nenek moyang kita Adam dan Hawa sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, manusia yang lahir dari rahim seorang wanita adalah orang berdosa. Dikatakan oleh firman Tuhan, tak seorang pun yang tidak berdosa, semua berdosa, tidak ada yang bisa menjadi penyelamat bagi sesamanya. Jadi Allah sesuai dengan ketentuannya, ingat ya, ketentuan Allah bukan ketentuan kita.
berdasarkan ketentuannya, dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia tapi dia tidak berdosa. Dia menjadi manusia tetapi dia tidak seperti manusia biasa yang lemah oleh karena godaan ataupun segala hal yang kedagingan, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia menjadi manusia agar karena yang mau kan adalah manusia, ya. Yang diselamatkan oleh Allah itu adalah manusia, maka dia menjadi manusia. Mungkin ya dalam pikiran saya, mungkin andai monyet yang mau diselamatkan begitu ya. Mungkin juga Tuhan jadi monyet begitu ya. Saya bukan mengejek Tuhan, tetapi karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka memang logikanya bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Bapak Ibu, manusia tidak ada yang layak, semua berdosa, tak ada yang layak di hadapan Allah. Tak ada yang sempurna di hadapan Allah, hanya Tuhan Yesus yang sempurna, hanya Dia yang layak. Maka Dialah yang menjadi korban penebusan bagi setiap kita. Dialah menjadi jalan pendamaian antara kita orang yang berdosa dengan Allah yang kudus adanya. Dan Dia melakukan pengorbanannya di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya itu diselamatkan. Bapak Ibu, saya juga ada pernah mendengar seperti ini. Mungkin kita juga bisa menjumpai di mana-mana. Dan kalau orang tidak dipersiapkan, memang bisa lemah. Saya pernah membaca suatu tanggapan dari non-Kristen begini. Lucu orang Kristen ini, tidak masuk akal karena mereka mempertuhan manusia. Nah ini dia, hati-hati loh ya. Katanya orang Kristen itu mempertuhan manusia. Sorry ini agak sedikit bagaimana ya. Masa Tuhannya lahir dari rahim manusia? Masa Tuhan orang Kristen menyusu? Masa orang Kristen makan? Masa Tuhan orang Kristen mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, secara rasio dan sebagainya? Masa Tuhannya orang Kristen itu lemah? Masa Tuhannya orang Kristen bisa diejek, bisa dihina, bisa dipukul, bisa disalibkan, bisa mati? Tuhan apaan seperti itu? Bapak Ibu, ini adalah cara-cara non-Kristen melemahkan, merusak, menghancurkan akan iman Kristen belakangan ini. Ya kalau kita lihat di media-media. Tetapi ingat Bapak Ibu, betul Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan. Betul, kita tidak bisa memungkiri dan jangan menutup segala kebenaran. Ya, betul dia dilahirkan dari perawan Maria. Betul dia sebagai manusia disusui karena dia memang manusia biasa. Betul dia itu maaf kata, dia BAB, dia pipis. Ya. Dan betul dia mengalami perkembangan secara fisik dari kecil menjadi besar. Betul secara rasio kalau baca Injil Matius dia bertumbuh, dia berkembang. Secara mental, secara psikis semuanya mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan. Itu betul. Ingat, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan dia Allah yang menjadi robot, bukan. Dia itu Allah jadi manusia, jadi benar-benar kayak manusia. Bedanya hanyalah pertama, dia tidak berdosa. Ya. Dia jadi manusia tapi enggak berdosa. Ya, itu bedanya. Kita berdosa. Yang kedua, bedanya adalah dia itu adalah Allah, kan dikandung dari Roh Kudus, ya, lahir dari perawan Maria. Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kita manusia biasa, lahir dari keturunan papa dan mama kita, ya. Itu adalah perbedaan yang menyolok yang orang Kristen harus tahu sampai mati. Jangan sampai nanti imannya goyang, jangan sampai berubah keyakinan hanya karena digoyang. Tuhannya orang Kristen adalah manusia. Kenapa orang Kristen mempertuhankan manusia? Bukan, kita bukan mempertuhankan manusia, tetapi memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bukan karena manusia kita pertuhan, tapi karena dia adalah Tuhan dan kita terima dengan iman bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kepada Injil itulah Paulus berkata,
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Harus kepada itu tadi Tuhan Yesus yang mengalami perkembangan itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah yang mati, bangkit, naik ke surga. Tidak. Dia mengalami itu semuanya. Ya, itu harus kita terima dengan baik, terbuka adanya. Gak usah ditutup-tutupi karena itulah memang kenyataannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, setiap kita, setiap istri-istri melihat suaminya belum percaya kepada Tuhan. Ondeh, bagaimanalah suami saya ini bisa percaya kepada Tuhan? Siapalah yang bisa siapalah yang bisa menasehatkan suamiku? Suami-suami yang melihat istrinya belum percaya kepada Tuhan, mungkin berpikiran yang sama, ondeh, nasihat siapalah yang bisa menyelamatkan istri saya? Mungkin melihat juga anak-anaknya yang belum percaya kepada Tuhan. Siapa yang memberikan nasihat supaya anak saya percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu, ketahuilah dari sekarang, yang dibutuhkan suamimu, yang dibutuhkan ibu, yang dibutuhkan anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan, bukan nasihat. Tapi yang dibutuhkan mereka adalah Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan. Pasti di antara kita masih ada pasangannya yang belum percaya kepada Tuhan. Saya percaya di antara kita masih ada anak-anaknya belum sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Sekarang saatnya Injil yang menyelamatkan itu beritakan, sampaikan, perkatakan agar Injil itu bisa menyelamatkan dia. Gimana caranya menyelamatkan, Bu? Ingat, Injil itu ajaib. Injil itu tidak seperti kita yang sangat terbatas. Tetapi Injil itu ketika diberitakan, dia bisa bekerja di luar daripada nalar dan pemikiran kita. Suami saya memang udah begitu, Bu. Dari dulu dia sampai sekarang, mungkin sampai selama-lamanya, dia gak akan berubah, Bu. Ya udah begitu, gak mungkin lagi mempan Injil sama dia, Bu. Berdosa. Bapak Ibu, orang yang berpikir seperti itu berdosa. Berarti kita membatasi kuasa Injil. Ingat bahwa kuasa Injil itu menyelamatkan orang. Dia bekerja luar biasa di luar daripada cara kita berpikir. Yang tugas kita hanyalah ceritakan Injil yang menyelamatkan itu. Ceritakan Injil yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga itu kepadanya. Agar dia percaya kepada Tuhan. Lakukan aja bagian kita. Jangan bikin dia bertobat. Jangan bikin dia terima Yesus. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah menceritakan itu kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan Paulus kepada Injil dan kepada keselamatan atau kepada Injil yang menyelamatkan itulah kemudian yang mendorong dan yang membuat Paulus tidak bisa tidak memberitakan Injil. Dikatakan aku berhutang. Dia merasa perlu pergi ke Roma. Dia merasa perlu menyampaikan Injil yang dia yakini, yang dia percayai bisa menyelamatkan untuk diberitakan kepada orang-orang di Roma. Itu mendorong dia. Dia itu merasa tidak bisa tidak pergi ke sana. Dikatakan pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Paulus dengan keyakinannya kepada Injil yang menyelamatkan, dia merasa perlu pergi ke Roma untuk menyampaikan Injil yang menyelamatkan itu kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Yunani. Bapak Ibu, gak mudah menyampaikan Injil kepada orang Yahudi dan juga Yunani. Kepada kita pun tidak mudah, karena ini memang bukan pekerjaan manusia. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini memutuskan untuk percaya dan beribadah di sini bukan karena kita mau, tetapi semuanya adalah karena digerakkan oleh Roh Kudus.
yang boleh membuat kita yang tidak percaya menjadi percaya, yang tidak ke gereja menjadi ke gereja, yang tidak taat menjadi taat. Maka memang sulit untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan Yunani. Tetapi Paulus mengatakan dia merasa berhutang. Dia merasa perlu memberitakan Injil ke sana. Bapak Ibu, siapa itu orang Yahudi? Kenapa saya mengatakan sulit untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi? Siapa itu orang Yahudi? Ya, siapa itu orang Yahudi? Orang Yahudi adalah orang ataupun bangsa yang menuntut tanda. Ya, jadi di sini dikatakan ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi ini adalah orang yang menuntut tanda. Maksudnya tanda apa? Kalau kau Mesias, tunjukkan tandanya kalau kau Mesias. Karena mereka kan gak percaya. Sekarang apa tandanya? Tunjukin gitu kan. Apa tandanya? Orang Yahudi juga adalah seorang yang sangat melihat tanda-tanda yang ajaib. Mereka berkata, hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salibmu. Ini adalah orang Yahudi. Bapak Ibu, mereka sedang mau mengatakan, Yesus, kalau engkau memang anak Allah, kalau engkau memang adalah Mesias, tunjukkan dong buktinya, turunlah dari salib itu, engkau kan Tuhan, tunjukkanlah kepada kami. Ya, ini orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Apalagi yang dikatakan di dalam Injil Markus muncul pernyataan firman Tuhan ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi karena orang-orang Yahudi itu sangat mendambakan akan tanda-tanda. Sehingga setiap orang-orang percaya juga perlu ada tanda-tanda yang menyertainya. Supaya orang melihat, oh ini ya pengikut Tuhan Yesus itu. Oh seperti ini toh kuasanya, kehebatannya, keluar biasaannya. Karena mereka ikut Tuhan Yesus. Singkat cerita saya mau mengatakan bahwa orang Yahudi adalah orang ataupun bangsa yang menuntut tanda. Kalau kau Mesias, kalau engkau adalah Tuhan Yesus, kalau engkau memang anak Allah, mana buktinya? Mana tandanya? Jadi Bapak Ibu, Yahudi itu menolak Tuhan Yesus. Karena apa? Sebenarnya mirip dengan yang tadi saya katakan. Masa sih Tuhan itu lemah? Dia Mesias, masakan dia lemah? Bukannya harusnya Mesias itu adalah seorang yang gagah perkasa, yang akan membebaskan bangsanya dari penjajahan Romawi. Bukankah seharusnya Mesias itu adalah seorang pribadi yang luar biasa, bukan yang diolok, bukan yang diejek, bukan yang diludahi, bukan yang bisa dipukul, dicambuk, apalagi disalibkan. Bukan seperti itu. Makanya ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, turunlah dari salib itu kalau engkau memang anak Allah. Orang-orang Yahudi itu Tuhan Yesus sebagai Mesias. Yang kedua, Paulus juga mau menceritakan Injil kepada orang Yunani. Siapa itu orang Yunani Bapak Ibu? Siapa itu orang Yunani? Orang Yunani adalah orang-orang yang didominasi para pemikir seperti filsuf. Mereka itu para pemikir. Dan banyak dari orang-orang Yunani itu lahir, keluar para filsuf seperti Plato, Aristotle. Itu adalah filsuf-filsuf terkenal. Dan mereka itu sangat meninggikan yang namanya hikmat dan juga kepandaian. Filsuf atau pecinta hikmat meyakini bahwa kebenaran hanya ditemukan melalui
tradisi, retorika, dan filsafat Yunani Romawi. Maka ketika para pemikir ini, para filsuf Yunani ini berpikir, mengevaluasi, melihat kebenaran yang diajarkan dan dibawa oleh Tuhan Yesus yang disalibkan itu, mereka menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukanlah kebenaran. Bagi mereka, Tuhan Yesus yang diajarkan pada waktu itu oleh orang-orang, termasuk oleh Paulus, itu adalah suatu kebodohan. Ya, itu adalah suatu kebodohan. Dikatakan oleh firman Tuhan, berita salib itu adalah suatu, apa dikatakan oleh firman Tuhan, adalah suatu batu sandungan. Tetapi bagi orang Yunani, salib itu adalah suatu kebodohan. Karena tidak memenuhi standar daripada kebenaran yang mereka percayai sebagai seorang pemikir. Jadi itu jelas-jelas adalah kebodohan. Mereka berpikir bahwa kalau kita orang Yunani percaya kepada Yesus yang disalibkan itu, yang diberitakan itu, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bodoh, menjadi orang Kristen yang ketinggalan zaman, yang kampungan, bahkan akan mengalami ejekan dan juga direndahkan oleh banyak orang. Maka orang-orang Yunani berkata bahwa salib itu adalah suatu kebodohan. Mereka seperti ibarat mempermalukan diri saja kalau mereka menjadi orang Kristen ataupun mengikut Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Tetapi Bapak Ibu, ajaibnya dan luar biasanya, dan inilah juga yang harus kita teladani daripada Paulus. Lihatlah, orang Yahudi menganggap dia adalah batu sandungan. Yesus Kristus itu adalah batu sandungan, atau salib Kristus itu adalah batu sandungan. Orang Yunani menganggap salib itu adalah suatu kebodohan. Tetapi lihat apa yang dilakukan Paulus. Paulus tetap dengan keyakinan yang kokoh, dengan keyakinan yang teguh bahwa Injil tetaplah yang bisa satu-satunya yang dapat menyelamatkan orang Yahudi maupun orang Yunani. Tidak ada jalan lain. Walaupun orang Yahudi menolak, walaupun orang Yunani menolak, tetapi Paulus tetap meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu, inilah keyakinan yang benar. Inilah keyakinan yang baik, dan harus seperti inilah kita percaya kepada Tuhan. Keyakinan kita harus kuat, keyakinan kita harus kokoh, sekalipun orang mengolok, sekalipun orang mengejek, sekalipun orang menolak dan tidak mau percaya kepada Allah yang menjadi manusia. Kita harus tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah Allah penyelamat dunia. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun jabatannya, seperti apapun pintarnya, bangsa manapun dia, dimanapun dia saat ini berada, Injil adalah keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Berarti kita enggak ya Bapak Ibu, bagi Paulus di dunia ini hanya terdiri dua golongan. Yaitu golongan yang mempunyai Taurat diwakili oleh orang Yahudi, dan juga golongan yang tidak memiliki Taurat yang diwakili oleh orang Yunani. Berarti kita tidak memiliki Taurat, berarti kita ini termasuk golongan-golongan Yunani. Kita ini juga hanya bisa diselamatkan oleh Injil yang diyakini Paulus, yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi Bapak Ibu, milikilah keyakinan itu mulai sekarang, sehingga dengan keyakinan yang kuat, kokoh, dan teguh, kita akan memberitakannya kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada siswa-siswi, kepada orang lain, dan kepada siapapun. Dan biarlah kuasa Allah yang luar biasa itu bisa melawat dan menyelamatkan mereka yang menerima Injil yang boleh kita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.